Tanggal 2 Juni 2022. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bandung Barat yang diwakili oleh Ibu Sektis, yang terhormat Saudara Pelajar dari BPPD Pegawai Provinsi Jawa Barat, yang terhormat para peserta pelatihan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati narasumber Pak Daniar, narasumber langganan kita, karena memang ahli di bidangnya. Jadi kalau segala sesuatu harus diberikan kepada yang ahli di bidangnya. Yang kami hormati Bu Kabid beserta seluruh jajarannya, karena Kabidnya sakit, para kasih, kemudian staf di bidang koperasi UKM, dan yang kami banggakan serta kami cintai para pengurus koperasi, ketua, bendahara, sekretaris maupun anggota yang ikut hadir pada pelatihan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan ridho dan rahmatnya pada hari ini saya dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu untuk mengikuti sekaligus membuka acara pelatihan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada pemimpin alam, penunjuk jalan kebahagiaan dunia akhirat, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf. Hari ini pertanggal kemarin ya, pertanggal 1 Juni Pak Kadis, Pak Ade Sudiana memasuki masa purna bakti. Kemudian karena kemarin libur, maka pertanggal 2 Juni 2022 ini PLT dijabat oleh Pak Maman Sulaiman, yaitu Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Pak Asda, menjadi PLT di Dinas Koperasi UKM. Mohon maaf tadi sebelumnya kami yang akan membuka, saya jam 8 tadi harus menyelenggarakan rapat dulu dengan BAKD, kemudian dinas-dinas terkait, pembina para pelaku di lapangan, Dinas Pertanian, Peternakan, Pindad, dan Dinas Koperasi UKM, membahas terkait penyelenggaraan bazar dalam rangka hari ulang tahun KBB yang ke-15. 15 ya, betul. 15. Tanggal 19 Juni 2022. Jadi ada kebijakan Pak Bupati, karena selama ini yang 5% itu tukin nggak jelas Pak, nggak terpantau kasaha balanjana, harus belanja ke UMKM-nya. Nanti pas bazar di UMKM tanggal 18-19 yang 5% wajib dibelanjakan pada saat bazar. Hanya UMKM-nya UMKM yang mana? Kami yang akan menseleksi. Karena tidak mungkin nih tukin yang 5% Bu Tita misalnya 2 juta nih tukin 5%-nya, belanja kumpul-kumpul, kan tidak masuk akal ya Pak ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh ASN tapi mendukung atau membantu UMKM juga. Jadi kita yang harus buat menseleksinya di Dinas Koperasi UKM. Saya tidak hanya menyebut UMKM saja, karena kesempatan pun terbuka bagi koperasi yang punya produk. Baik itu koperasi yang pertanian misalnya, yang di Cimerang kalau tidak salah kemarin saya sudah bekerja sama menyediakan beras. Kemudian misalnya ada juga koperasi yang berpenghasilan sebagai penyuplai atau mengumpulkan petani gula aren, mangga, tapi tidak dihadirkan koperasi yang simpan pinjam, karena tidak akan ada yang meminjam di sana. Yang akan belanja. Jadi sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan saya hadir di sini. Jadi tadi ke Bu Tita Pak narasumber aja didahulukan padanya. Alhamdulillah 2 tahun ke belakang ini kita merasakan nih perhatiannya pimpinan kepada
koperasi, dan UMKM. Tinggal kita yang memanfaatkannya. Jadi memanfaatkannya seperti apa? Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Daniel. Koperasi bukan hanya dibentuk hanya sekedar tukcing, dibentuk cicing, atau misalnya hanya sekedar menghimpun pinjaman, kemudian menyalurkan uang tanpa perhatikan administrasinya seperti apa. Kemudian pembukuan di koperasi itu harus seperti apa? Bagaimana manajemen koperasi yang baik? Jadi jangan sampai koperasi itu jumlahnya besar, kualitasnya, mencari koperasi yang kualitas, yang bagus, susah, dan tidak ada perkembangan. Misalnya kemarin banyak nih koperasi yang sudah mendapatkan suntikan dana. Misalnya ada yang kenal dengan Dewan, ada yang memberikan bantuan dana melalui pokirnya hibah ke koperasi, tapi tidak berdampak apa-apa, percuma. Karena yang diharapkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, baik melalui pelatihan maupun suntikan atau bantuan dana, justru untuk mengembangkan ataupun membina SDM koperasi atau pengurus koperasi itu sendiri. Jadi mohon nanti apa yang sudah didapat oleh narasumber, kita sama-sama menerapkannya. Berkali-kali saya sampaikan kalau perlu pembinaan, perlu pendampingan, ada Bu Tintin, ada Bu Rida, ada Bu Tita, yang memang tugasnya bukan hanya duduk di belakang meja. Jadi tugasnya lebih banyak ke pemberdayaan dan pembinaan ke lapangan. Insya Allah ke depan kita bersama-sama memajukan koperasi, bukan hanya slogannya Pak Daniel, bukan hanya slogan koperasi itu soko buru perekonomian katanya kalau dulu, tapi justru sekarang harus lahir perekonomian kuat itu dari masyarakat. Harus kuat dari kita. Kemudian harus timbul kepercayaan masyarakat dengan menjadi anggota koperasi. Jadi masyarakat itu tidak merasa dipaksa, tidak merasa koperasi mah sok hese lama minjem atau lada amanah. Nah ini yang harus kita benahi. Harus kita benahi mulai dari diri kita. Jadi yang diberikan amanat kepercayaannya bukan amanat dari pimpinan atau siapapun, ini kepercayaan dari masyarakat. Bapak dan Ibu ditunjuk sebagai pengurus koperasi. Ini amanah adalah amanat yang paling berat. Karena apa? Tugas kita adalah mengembangkan koperasi itu sendiri sampai nanti berdampak kepada masyarakat. Apalagi Pak PLT itu sudah mencanangkan siapapun pimpinannya ke depan, ekonomi kuat 2030 berbasis ekonomi kerakyatan, yaitu koperasi, UMKM. Sekarang sudah mulai dikikis Pak Ibu, belanja harus ke koperasi atau UMKM. Tinggal nanti komitmen di bawah, pimpinan di bawah, mulai dari kepala desa, kemudian camat, otomatis kami dinas pembinanya. Kesempatan dan peluang yang dibuka lebar oleh pemerintah, seperti yang tadi saya katakan, belanja 5% di UMKM atau koperasi. Kalau dihitung jumlah AS yang ada di KBB, 5%-nya itu miliaran dari tukin yang diterima. Bila yang dibutuhkan oleh ASN itu disediakan oleh koperasi. Yang tadi saya sebutkan, koperasi yang menjadi penyuplai ataupun distributor ataupun memproduksi hasil pertanian, sayuran misalnya, gula, kemudian madu, dengan kualitas yang sesuai dengan standar kesehatan, insya Allah akan menjadi langganan ke depannya. Jadi jangan ada istilah gini, belanja di koperasi UKM, belanja beras, berasnya bubur. Nah, kan cukup sekali akhirnya. Kemudian biasanya UMKM dan koperasi itu tidak tidak menjaga kualitas dengan baik ya badannya. Kualitas yang baik, jaga, jangan mentang-mentang misalnya payu banyak konsumen, kurangan rasanya, kurangan timbangannya. Sementara yang harus dijaga itu adalah
konsumen, penerima manfaat dari kita. Kemudian lagi, ketersediaan bahan atau produk ketersediaannya. Seringkali UMKM, aduh saya barangnya teu aya. Bulan puasa kemarin, Ramadan kemarin, saya diperintahkan oleh Ketua Dekranasda buat hampers untuk dibeli oleh ASN. Dikumpulkanlah pelaku usaha yang bisa memproduksi yang biasa dibutuhkan pada saat Ramadan atau Lebaran. Kue, kemudian karena musonya itu tidak pengen hanya dari segi kuliner saja, kerap katanya. Buawen kerapnya. Kerap yang terpakai adalah dari bambu pada saat itu. Pasekda pesan 5, hanya 5. Eta barang 2 minggu nyirarian anu 5 sesak. Sampai saya malu. Saya menyodorkan anak. Saya bikin beraneka macam paket yang harganya 500, yang 2,5, 300 dengan ada aneka kerap dan aneka makanan yang sudah dikurasi oleh Ibu Ketua Dekranasda langsung. Makanan alhamdulillah terpenuhi, tapi begitu kerap mau pesen keranjang 300 pieces teu aya. Aduh tersanggeun. Bikin toples pengrajinnya aya mungkin di kita ya. Bambu. Jadi kemarin yang dipakai itu toples, bungkusnya pakai bambu. Unik memang. Dan tidak terkurasi ya. Nah, itu kemarin saya pesan 5 saja, nunggu 2 minggu sampai akhirnya tidak jadi. Dan itu buat siapa? Buat Pak Kapolres, Pak Dandim, buat Kajari. Karena kata Pak Sekda, hitung-hitung promosi. Bukan tulisannya di dinya bela beli produk UMKM dan koperasi. Siap Bapak. Aduh, kesate keparah. Jadi kebijakan ini tidak dimanfaatkan gitu. Ini momen yang hari jadi KBB nanti Juni tanggal 18-19, stand untuk UMKM dan koperasi banyak. Produk yang akan kita kurasi tentu produk yang sudah sesuai dengan standar. Kemudian yang memang sudah seleksi juga craft dan fashionnya. Itu untuk merangsang Bapak dan Ibu juga untuk membuat produk yang bagus, kemudian yang kreatif, kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu sebenarnya kuncinya. Di samping Bapak dan Ibu administrasi harus tetap dijaga. Kemudian manajemen usaha harus tetap ditingkatkan. Jenis usaha pun padanya boleh nggak sih koperasi simpan pinjam tapi punya kegiatan usaha anggotanya. Nah, anggotanya, jangan koperasinya. Kan tugas koperasi membina anggotanya. Anggotanya punya usaha misalnya, ku ibu ditinggali, bagaimana layak enggak? Sudah ada izin edarnya belum? Atau kerapnya sudah rapi belum? Kalau sudah ada anggota-anggotanya punya produk, ibu mohon dong dikurasi. Saya ini di IKEA saja sudah kehabisan stok. Cari UMKM ataupun pelaku usaha atau pengrajin yang punya produk hesek eta deui. Mungkin Bu Yuni sudah keinginannya untuk maju tinggi, jadi setiap ada pelatihan ada ya mudah-mudahan nanti ilmunya bisa diterapkan gitu. Kemudian tanamkan juga dalam diri kita mah mengabdi bukan kepada negara. Kemudian dari perkebunan BP3KB tadi mengawe dibuka ku Neng. Nah, mewakili Pak Kadis meskipun sudah berjalan sampai dengan satu materi. Satu mungkin saya tekankan lagi, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti pelatihan ini dengan serius. Apa yang disampaikan bisa kita terapkan di dalam perkoperasian kita.
Kemudian semoga yang disampaikan oleh narasumber juga bisa diserap dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Selamat mengikuti pelatihan sampai dengan selesai, dan mari kita buka pelatihan ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, selamat mengikuti pelatihan ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, kemudian rezeki yang barokah. Mudah-mudahan hidup kita di sisa umur kita bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.